kali ada di siapa ya, pemerintahan enggak, maksudnya dulu di zaman dulu. Jadi pajak di zaman dulu nggak ada. Jadi zaman Nabi itu nggak ada pajak. Zaman Khalifah juga nggak ada pajak. Mulai dari Abu Bakar itu nggak ada pajak. Bahkan di zaman Umar itu bukan pajak Pak, tapi malah Umar itu membagi-bagikan harta kepada masyarakat. Masyarakat itu dibagi menjadi 4 level, 4 kelas. Level yang pertama adalah keluarganya Ahlul Bait, keluarganya Nabi, Aisyah dan juga istri-istri yang lain. Itu yang dapat paling banyak. Sumbangan dapat paling banyak. Yang kedua adalah para Ahlul Badar, para veteran perang Badar. Itu yang kedua. Yang ketiga para sahabat umumnya. Baru yang keempat orang umum. Itu semua malah dikasih Pak, jangan dulu. Jadi memang ada pendapat yang gak usah bayar pajak. Ada. Cuma kan ini kita hukum ya. Berbicara di hukum ya. Nah betul. Cuman saya sampaikan mungkin Pak, jadi secara ilmu, ada ilmu namanya Pak, ada ilmu namanya tax planning. Ada Google. Ada. Coba buka tax planning adalah ini ilmu Pak. Ini ilmu yang maksudnya bagaimana cara menghitung pajak agar pajaknya kecil tanpa membohongi. Tidak pakai bohong Pak. Nah, ini dulu saya kuliah ini dan saya ini asisten dosen untuk mata kuliah. Tax planning adalah cara meminimalisasi beban pajak. Ini ada ilmunya Pak. Jadi Bapak harus bayar 10, bisa Pak diatur hanya 3. Bisa Pak. Dan itu legal. UTAT metodenya. Halal. Boleh. Bisa hitungnya. Nah, kalau nggak tahu kan kita bingung Pak. Saya bisa Pak. Nah, ini ada ilmunya nih. Dibesarkan boleh. Biar kebaca di belakang. Cara meminimalisasi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Ini jalan keluarnya Pak. Cuma ini Pak, yang ngerti ilmunya biasanya adalah para petugas pajak atau orang yang kuliahnya pajak. Nah, saya dulu kuliahnya pajak juga. Nah, caranya gimana Pak? Kalau Bapak mau, caranya sederhana Pak. Cari konsultan pajak. Konsultan pajak.